Baik, selamat pagi semua. Jadi pada pertemuan pagi hari ini di kuliah Geologi Minyak dan Gas Bumi, kita akan membahas batuan reservoir. Kalau kemarin-kemarin kita membahas batuan hidup, sekarang kita batuan reservoir. Nah, di dalam pertemuan pagi hari ini, kita akan mendiskusikan atau mempelajari batuan reservoir, dari definisi batuan reservoir, terus kemudian aspek penting jenis-jenis batuan apa saja yang bertindak sebagai reservoir dan aspek penting dari reservoir. Tapi dalam hal ini adalah geometri dan kemenerusan lateral. Untuk porositas, permeabilitas nanti kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Nah, batuan reservoir apa sih yang disebut batuan reservoir gitu ya? Batuan reservoir terutama di minyak dan gas bumi ya. Ini kalau definisi adalah batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang tinggi sehingga dapat menyimpan petroleum atau fluida dan juga mampu mengalirkan fluida. Jadi ini yang kita sebut sebagai batuan reservoir. Jadi mampu menyimpan dan mengalirkan fluida. Fluida dalam hal ini bisa air, bisa minyak maupun bisa gas. Nah, kalau kita baca di bukunya Pak Kusumadinata, Payne tahun 1942 itu membedakan antara porositas dan permeabilitas secara definisi atau secara pengertian ya. Jadi porositas itu sebenarnya kalau Payne menentukan jumlah fluida yang terdapat pada batuan. Ini porositas. Artinya mampu menyimpan fluida. Kalau menyimpan fluida berarti kan jumlahnya atau volumenya yang ada di dalam fluida. Nah, sedangkan permeabilitas, permeabilitas itu menentukan jumlah fluida yang bisa diproduksi. Karena tadi batuan reservoir itu mampu menyimpan dan mengalirkan fluida. Jadi kalau permeabilitas, kalau nanti batuan reservoir itu diproduksi, berapa jumlah yang bisa diproduksi? Karena belum tentu minyak yang ada di batuan reservoir itu bisa terambil semua. Nah, kenapa kok tidak bisa terambil semua? Misalnya volumenya 100 juta barrel, belum tentu 100 juta barrel itu bisa terambil semua. Ya. Nah, nanti kita akan pelajari di porositas dan permeabilitas mengapa kok fluida baik minyak maupun gas yang ada di reservoir itu tidak bisa terambil semua. Jadi ini perbedaan antara porositas dan permeabilitas. Jadi porositas menentukan jumlah, permeabilitas menentukan fluida yang bisa diproduksi. Tetapi kalau definisi, secara definisi batuan reservoir itu batuan yang mampu menyimpan dan mengalirkan fluida. Jadi, nah kalau kita lihat ya, batuan yang tadi yang bisa menyimpan dan mengalirkan fluida itu apa saja? Nah, dari perusahaan-perusahaan minyak seluruh dunia itu reservoirnya paling tidak ada 3 jenis batuan yang ada di perusahaan-perusahaan minyak. Yang pertama adalah batu pasir, kemudian karbonat dan batuan retakan. Nah, kalau kita lihat prosentase memang batu pasir itu menempati yang paling tinggi, 60%. Makanya kalau kita di awal petroleum system itu, mengapa kok kita belajar cekungan? Ya kita ingin mengetahui litologi apa saja yang bisa bertindak sebagai reservoir. Nah, dalam hal ini sandstone atau batu pasir ini menguasai sekitar 60% dari semua reservoir-reservoir yang ada di dunia itu batu pasir. Kemudian menempati yang kedua adalah karbonat. Batuan karbonat bisa batu gamping maupun bisa dolomit. Ini prosentasenya kalau dari seluruh reservoir yang ada di muka bumi ini menempati sekitar 39%. Nah, yang sedikit, yang kecil ini adalah 1%. Ini pada batuan yang retak-retak, gitu ya. Biasanya ini pada basement.
Nah, meskipun ini 1%, ini yang sekarang sedang dicari, ya, sedang dikembangkan lagi, mencari basement-basement yang sudah retak, di mana bisa minyak dan gas itu tersimpan. Nah, kalau di Indonesia ini yang 1% ini ya, ini contoh ada di Subbanfield Gas yang ada di Sumatera. Ini ConocoPhillips dulu ini menemukan gas itu tersimpan di dalam granit yang sudah retak, artinya di basement. Nah, bermula dari situ, sekarang sudah mulai mengembangkan perusahaan-perusahaan minyak mencoba mencari reservoir yang ada di basement yang sudah mengalami retak. Di Indonesia ini juga mayoritas, terutama di Jawa Timur gitu ya, kalau kita di Jawa Timur ini ada yang karbonat maupun ada yang batu pasir. Kalau yang batu pasir di Jawa Timur itu biasanya di formasi ngerayong, ya, kalau di Jawa Timur. Kalau karbonatnya nanti bisa di formasi Kujung, ya, biasanya di formasi Kujung. Nah, di Jawa Barat ini juga banyak yang di cekungan Jawa Barat itu juga batu pasir dan ada juga karbonat, ya. Jadi inilah batuan-batuan yang bisa bertindak sebagai reservoir. Jadi jangan salah, dan misalnya di batuan beku maupun batuan metamorf itu juga bisa bertindak sebagai reservoir. Kemudian kalau di batu pasir, kalau reservoir di batu pasir ini ada 4 komponen gitu ya. Ada tergantung di 4 komponen ini. Ada butiran, matriks, semen, dan porinya. Kalau misalnya matriks dan semennya tidak banyak gitu ya, hanya butiran gitu, itu kemungkinan porositasnya juga relatif besar. Tetapi kalau dia matriksnya banyak, ini kan kalau ini yang besar ini adalah fragmen atau grain, terus kemudian yang kecil-kecil matriks itu. Artinya kalau matriks yang ukurannya kecil-kecil ini banyak, otomatis menempati rongga-rongga yang di antara butiran ini. Ketika yang kecil-kecil ini menempati rongga-rongga yang di antara yang butiran-butiran besar, maka porositasnya jadi kecil. Ya, porositasnya jadi kecil. Ditambah lagi kalau misalnya sudah banyak matrik, ada semennya. Nah, jadi semen itu juga mengisi rongga-rongga. Ketika ini semennya mengisi rongga-rongga, ya porositasnya akan jadi relatif lebih kecil. Nah, ini istilah untuk keteknikan ya, terutama geologis mengklasifikasikan ini. Nah, untuk lebih detailnya porositas dari batu gamping gitu ya, batu pasir, batu gamping itu nanti kita akan bahas ketika mempelajari aspek penting reservoir, ketika mempelajari porositas dan permeabilitas. Nah, di batu pasir pun juga nanti porositasnya juga macam-macam, besar kecilnya juga macam-macam gitu ya, tergantung dari butiran, matrik, dan semennya ini. Pada prinsipnya kalau di resor batu pasir gitu ya, itu porositasnya adalah porositas yang terbentuk bersamaan dengan batuan itu terbentuk. Jadi ya porositas primer ya. Nah, jenisnya ini adalah intergranular, jadi antar butiran. Jadi rongga-rongga di antara butiran itu kita sebut sebagai intergranular. Nah, di dalam butiran kadang ada juga disolusi karena mungkin faktor pengendapan gitu ya. Itu ada retak. Nah, retaknya ini menambah pori. Nah, kalau yang porositas terbentuk dengan bersamaan dengan batuan itu terbentuk, itu kita sebut sebagai porositas primer. Sedangkan di sini ada fracture atau retakan gitu ya. Nah, artinya retakan ini terbentuk setelah batuan ini terbentuk. Nah, kalau retakannya ini mempunyai rongga, ya, tidak tersemen menjadi rongga, itu juga bisa bertindak sebagai porositas. Tetapi kita sebut sebagai porositas sekunder karena terbentuk setelah batuan itu terbentuk. Nah, di dalam rongga ini, nah kalian perhatikan kalau ini kita perbesar, nah di sini ada seperti serabut-serabut. Nah, serabut-serabut ini biasanya ini semen. Nah, selain yang ini ada rongga, di antara semen-semen ini masih
ada rongga, itu juga bertindak sebagai pori, jadi porinya. Nah, kalau seperti ini masih kita sebut sebagai porositas primer. Nanti kita lebih jelaskan di aspek penting reservoir ketika kita melajari reservoirnya. Nah, di batu gamping itu juga tergantung dari di mana dia terbentuk. Ya, di mana dia terbentuk. Kalau di sini, kalau misalnya ini platform interior sampai di sini adalah darat. Kalau kita bagi gitu ya ke sana, ini yang kita sebut sebagai back reef. Back reef ini relatif lingkungannya tenang. Kalau lingkungannya tenang, ini otomatis batuan berbutir halus pun diendapkan. Nah, ini kecil sekali, dia bertindak sebagai reservoir. Ya, bertindak sebagai reservoir karena apa? Matriksnya banyak, semennya juga banyak. Gitu. Artinya pori-porinya juga semakin sedikit. Nah, di bagian ini biasanya ini sampai di sini, ini adalah core reef, inti dari terumbunya. Nah, di core reef inilah kalau kita berbicara, kalau kalian melihat di laut itu koral gitu ya, hewan-hewan laut gitu. Nah, di antara koral-koral ini masih ada rongga. Nah, biasanya yang bisa bertindak juga di sini sebagai reservoir. Kemudian ini ke sini sudah reef gitu ya. Ini reef. Reef bagian depan. Nah, di bagian depan pun kalau ini debritus ya, rombakan dari ini nanti dia di sini banyak breksia koral gitu ya. Nah, ini juga bisa masih bertindak sebagai reservoir. Nah, kalau yang di sini, yang ke sana, ini sudah di basin gitu ya, di basin. Nah, ini yang juga ini tidak bisa bertindak sebagai reservoir. Mengapa kok tidak bisa bertindak sebagai reservoir? Karena kalau di basin itu endapannya relatif endapan halus, batu lempung itu di sini sudah terendapkan. Ya, terendapkan. Kalau batu lempung dia tidak bisa bertindak sebagai reservoir. Nah, ini di batu gamping. Nanti kita lebih detail di reservoir porositas di batu gamping kita lihat. Nah, ini diambil dari Vlugel. Ini sebenarnya standar mikrofasies dari batuan karbonat, ya standar mikrofasies SMF gitu ya. Nah, dari sini Vlugel menjelaskan kaitan antara lingkungan dengan nanti yang terbentuk, endapan-endapan yang terbentuk. Ini Vlugel. Kemudian ini klasifikasi dari Embry Clovan, modifikasi dari Dunham 1962, ini Embry Clovan 72. Jadi juga kita Embry Clovan ini mengkaitkan antara pengendapannya, teksturnya dengan klasifikasinya. Ya, klasifikasinya. Kalau kalian perhatikan di sini mudstone. Mudstone ini lebih banyak berbutir halus, lumpurnya banyak. Ya, kalau yang ini mud supported antara mudstone dan waxstone. Kalau mudstone ini butirannya kurang dari 10%. Artinya kalau butirannya kurang dari 10%, butiran grain tadi kurang dari 10% dan matriksnya dan semennya banyak, otomatis rongganya juga sedikit. Nah, sedangkan ini more than 10% ya, grainnya lebih dari 10%, tetapi matriksnya juga masih banyak. Ini bisa muncul porositas tapi kecil sekali. Kecil sekali. Terus kemudian mulai dari sini ada grain supported, terus kemudian ini masih grain supported tidak. Terus ini bonestone. Nah, kalau kita perhatikan di sini butirannya sudah semakin banyak atau grainnya. Kalau grainnya semakin banyak, artinya matriksnya semakin kecil. Matriksnya semakin kecil, kemudian semennya juga tidak terlalu banyak, artinya rongganya semakin banyak. Rongganya semakin banyak, berarti porositasnya semakin tinggi. Nah, berbeda dengan yang di sini, ini kristalin, jadi sudah terkristalisasi kembali.
Jadi ini akan jauh kecil sekali porositasnya. Tetapi di sini bisa nanti porositasnya akan tinggi manakala dia fracture. Jadi retak-retak kembali. Terus kemudian ini green gitu ya. Ini juga green kalau butirannya lebih dari persen, terus masih matrix supported, ya ini kecil. Kemudian kalau yang Radstone, Bafflestone ini, kalau kalian perhatikan ini koral-koral baffle itu seperti tanduk rusa begini. Nah, artinya kalau tanduk rusa di antara sela-selanya kalau dia matriksnya kecil, otomatis rongganya juga akan semakin banyak. Nah, ini kaitan klasifikasi dengan kalau kita berbicara reservoir di batu gamping. Juga ini modifikasi gitu ya dari Chalk and Pray, ini saya ambil dari Moore 2004, ini lebih baru lagi untuk reservoirnya. Jadi di Moore 2004 ini membagi ada fabric selektif, not fabric selektif. Nah, not fabric selektif ini biasanya yang kalau kita sebut sebagai porositas sekunder. Ini porositas primernya. Ada interpartikel, ya, intergranular tadi, gitu ya. Terus kemudian ada intrapartikel, terus ada pertumbuhan growth framework. Kalau kita lihat di sini tadi yang growth framework ya di sini, yang Bafflestone ini, ya Bafflestone, Framestone ini termasuk growth framework. Kemudian ada shelter, ini ada rongga yang biru-biru ini adalah yang pori-pori. Yang warna biru ini adalah yang pori-pori. Terus kemudian ada sekunder, ini ada interkristal tadi. Kalau yang ini di sini adalah kristalin, ini interkristal. Terus kemudian ada moldik. Nah, moldik itu kalau kalian belajar paleontologi, kan ada mold gitu ya, ada mold, ada cast. Ya, ada moldik, ada cast gitu ya. Itu dilihat kembali apa itu yang disebut moldik, apa yang disebut cast. Nah, ini juga bisa bertindak sebagai reservoir. Kemudian kalau yang ini relatif lebih ke arah sekunder, jadi batu gampingnya sudah terbentuk dulu, terus kemudian ada retak-retak. Nah, retaknya nanti kalau ada pelarutan air semakin besar, dia akan bentuk channel, terus ada rongga-rongga begini, ada gua. Bedanya Vuk and cavern, ini ya kalau Vuk ini rongga-rongga, tapi kalau cavern itu gua. Ya. Dan juga ada fabrik selektif or not. Yang tadi saya ceritakan di sini, kalau ini longsoran, gitu ya, di sini karena dihantam oleh gelombang, jadi lautnya di sini yang korifnya dihajar gelombang, pecah, terus kemudian longsor ke bawah, begitu akan bentuk breksia batu gamping. Nah, ini yang masuk ke fabrik selektif or not. Terus kemudian juga ada bioturbasi, ada yang boring, jadi dalam hidupnya organisme itu ada yang cari makannya itu ngebor ke bawah gitu ya. Ada juga yang di permukaan, yang buru. Nah, ini yang kita sebut sebagai bioturbasi. Nah, ini bisa kalian lihat kemarin di Kalingalang gitu ya. Ini kalau ini longsoran, breksia. Terus kemudian ini shrinkage. Shrinkage itu rekah kerut. Jadi ketika kena air dia mengkerut gitu, terus kemudian kalau kena panas dia pecah. Sama seperti kalau kalian lihat di sawah. Ya, di sawah itu. Di sawah itu kan kadang kalau musim kering itu, di sawah itu kan retak-retak gitu. Nah, itu yang namanya shrinkage. Ya, shrinkage. Nah, di karbonat juga bisa begitu. Sama seperti kalau misalnya gamping, kalian beri air gitu kalau basah, terus kemudian pada waktu panas kalian taruh di luar, ketika kering itu nanti dia akan pecah-pecah. Nah, itu namanya rekah kerut gitu. Kalau di sawah kita sebut sebagai mud crack, gitu. Kalau di gamping kita sebut sebagai shrinkage atau rekah kerutnya. Kemudian yang ketiga ini adalah batuan yang tadi batuan retak gitu atau fracture. Nah, jadi fracture ini basementnya karena tektonik yang sangat tinggi dia pecah-pecah. Ya, pecah-pecah, retak-retak gitu. Nah, ketika misalnya di sini ada kitchennya, dapurnya, dan matang, dia akan bisa migrasi. Migrasi masuk di sini, masuk di
retakan-retakan ini, retakan-retakan yang ada di basementnya, Tapi memang kalau basement begini, kalau dia kena tektonik, dia yang rusak parah itu ada di atas. Di bawahnya nanti dia akan relatif lebih masif kembali. Nah, di sini. Tetapi ya nggak apa-apa di permukaan gini, kalau retaknya banyak, pelamparannya luas gitu. Kemudian ada di sini ada batuan induk, terus mampu menggenerasi, expel, terus kemudian dia migrasi. Setelah migrasi dia masuk ke sini. Nah, masuk ke sini, dia akan tersimpan di batuan yang retak. Di batuan yang retak. Nah, batuan yang bisa bertindak, batuan retak yang bisa bertindak sebagai reservoir, ini adalah batuan beku, semua batuan beku, baik basah, ultra basah, menengah maupun intermediate, asal dia batuannya retak atau fracture. Kemudian batuan dasar atau basement, gitu ya. Batu gamping pun juga bisa. Ya, jadi batu gampingnya selain tadi ada porositas yang memang terbentuk dari batuan itu, dia juga bisa fracture ini tadi, batu gamping dan dolomit. Kemudian chalk dan marl ini juga bisa, yang batuannya berbutir halus tadi, asal dia retak, asal dia mengalami tektonik, dia retak-retak, kemudian mampu menyimpan fluida. Kemudian ada diatomit, ini ada batu diatomit, ini yang dominan adalah fosil diatome, gitu ya. Fosil diatome itu mikrofosil yang cangkangnya silika, kayak radiolaria. Ya. Kemudian ini batu rijang atau chert, terus kemudian serpisilika, konglomerat. Nah, catatannya batuan-batuan ini harus fracture. Kalau tidak fracture, dia tidak bisa bertindak sebagai batuan reservoir. Asal dia retak, kemudian terkena tektonik, retak-retak, ya bisa bertindak sebagai batuan reservoir. Nah, penyebab retakan, ya mungkin karena tektonik, atau kalau misalnya begini, ini ada batuan, dia plastis, kemudian kena kompresi. Jadi kalau ada batuan, gitu ya, yang plastis, terus kemudian dia kompresi begini, dia akan melengkung gini nanti jadinya. Nah, di lengkungan ini biasanya juga retak-retak. Nah, jadi di buckle foldingnya, di puncaknya ini juga retak-retak. Ya. Kemudian retak-retak inilah yang nanti akan bertindak sebagai tempat menyimpan minyak. Ya. Jadi polanya nanti, pola retakannya ini akan mengikuti dari pola tegasannya, arah tegasannya. Terus kemudian juga folding, buckle folding ini juga bisa karena pengangkatan. Jadi kalau misalnya ada gaya ke atas gini ya, kalau tadi ada kompresi, terus kemudian misalnya begini, ada pengangkatan bukan karena kompresi, pengangkatan, dia juga akan begini. Misalnya ada intrusi di bawahnya. Ketika intrusi menyundul ke atas gitu, ya dia akan lengkung. Nah, lengkungannya ini juga akan retak-retak begini di puncaknya. Biasanya akan retak. Nah, retakan-retakan inilah yang nanti akan bertindak sebagai reservoirnya. Kemudian sesar, ya wajar. Kalau sesar, kalau kita ini misalnya batuannya ini adalah sesar naik misalnya gitu ya, ya di sekitarnya pasti remuk. Ya, remukannya ada kekar. Kalau misalnya ada sesar, biasanya kan di sekitarnya ada shear joint sama tension joint. Nah, itulah yang bisa menyebabkan minyak tersimpan di sana. Atau karena tekanan fluida. Jadi karena tekanan fluidanya saat tinggi, dia menyebabkan batuannya retak. Terus kemudian ada pressure solution. Ini terjadi pada batuan karbonat. Jadi ada pelarutan. Jadi pelarutan, tekanan pelarutannya dia akan menyebabkan batuannya akan berungga kembali. Tapi ini biasanya terjadi pada, kalau yang nomor 5 ini biasanya terjadi pada batuan karbonat.
Terus kemudian hilang atau berkurangnya kandungan fluida. Jadi yang tadinya misalnya ini ada batuan, terus kemudian terisi oleh fluida, misalnya terisi oleh fluida, gitu ada fluidanya. Nah, ketika batuan terisi oleh fluida, ini tekanannya akan tetap. Misalnya T-nya akan tetap, P-nya. Tetapi kalau yang biru ini tiba-tiba keluar, misalnya keluar, ini P-nya akan berubah. Ketika tekanannya berubah, batuannya akan melakukan aksinya. Nah, aksinya bisa menyebabkan dia retak. Karena ada, kalau di hukum fisika ada aksi, ada reaksi, gitu ya. Jadi kalau ini aksinya, fluidanya ini terperas keluar, atau keluar dengan tiba-tiba, otomatis kesetimbangan tekanan di sini berubah. Nah, ketika kesetimbangan tekanan di sini berubah, maka si batuan ini akan memberikan reaksi. Nah, salah satu reaksinya adalah pecah. Kemudian pendinginan batuan beku. Jadi ketika magma naik gitu ya, terus belum sampai ke permukaan dia mendingin, nggak sampai ke permukaan. Nah ini panas, begitu T-nya turun di sekitar ujungnya biasanya dia akan retak-retak. Jadi biasanya di sekitar pinggirnya gini retak-retak. Karena pendinginannya secara tiba-tiba. Pendinginan secara tiba-tiba sama saja begini, kalian memanaskan kaca gitu, ketika kacanya kalian terpercik ke air gitu ya, artinya kan ada perubahan suhu yang secara tiba-tiba, yang dari panas terus kalian perciki air, yang karena percikan air itu kan suhunya langsung drop. Ketika suhunya langsung drop, maka si gelasnya kaca tadi yang kalian panasi dia akan memberikan reaksinya bagaimana? Pecah. Nah, di magma pun gitu, di intrusi atau di batuan beku, ketika perjalanannya terus bertemu dengan batuan yang relatif suhunya lebih dingin, nah, di sekitar ini biasanya dia pecah-pecah. Nah, kalau di bawah permukaan identifikasinya dengan apa, Pak? Ya, dengan ini FMI, Full Bore Formation Micro Imager gitu ya. Jadi nanti di log ya, dari pemboran itu kan biasanya ada lognya. Nah, salah satunya adalah log FMI ini. Jadi untuk mengetahui retakan-retakan. Nah, kenapa ini retakannya kok bisa goyang begini, Pak? Bisa seperti antiklin dan sinclin. Nah, seperti ini. Ini adalah core-nya. Core-nya kalau kalian perhatikan garisnya ini kan miring begini, ini kan retakan. Nah, core ini itu kalau kita belah, jadi log-nya itu nanti dari silinder ini. Sebentar, ini ya. Dari core ini kan bentuknya silinder begini. Nah, silinder begini. Kalau bentuknya begini, retakannya begini, core ini kita buka. Jadi dari yang silinder ini kita buka begini. Jadi kita buka. Ini misalnya kita potong gitu ya, terus kemudian kita buka menjadi lembaran. Nah, akhirnya nanti akan bentuknya, kalau ini sebenarnya kan muter ke sana kan miring begini ya, bidang ini kan miring ya, bidang ini miring. Nah, akhirnya ketika ini kita buka, itu akan nggak membuat gambaran seperti ini ya. Ya, karena ini kita buka, ini kan bagian yang miring begini, yang ini bagian yang sebelahnya. Makanya ini kalau kita lihat nih gambarnya ada 4 kan, 1, 2, 3, 4. Artinya silinder begini kita buka, ini kita belah gitu ya, kita belah terus kita buka menjadi lembaran. Yang tadinya ini begini gitu ya. Nah, nanti kan gambarannya kalau ini begini. Nah, misalnya ini ada silinder begini ya, ini silinder.
silinder begini. Karena kalau begini kan nggak kelihatan ya. Nah, silinder begini, kalau ini ada bidang yang miring, gitu ya. Kalau misalnya ini ada bidang miring begini, otomatis kan bidangnya nembus ke sana. Ketika nembus ke sana, bidangnya ini, kemudian si silindernya ini kita buka. Nah, jadi ini gambarannya adalah silinder yang ini kita buka menjadi lembaran begini. Nah, nanti dari gambaran yang tadinya silinder tadi begini, ya, kalau kita bayangkan, ini harus dibayangkan secara 3 dimensi. Jadi kalau ini ada bidang begini, gitu, otomatis nembus sana, dia tinggi, ini rendah, nanti tinggi lagi. Kemudian dari silinder ini kita buka. Nah, FMI ini yang memberikan gambaran dari silinder ini kita buka. Nah, ini jadi 4 ini. Makanya bentuknya seperti anticline dan syncline. Padahal dia hanya begini retakannya. Hanya satu begini. Yang biru-biru ini core, ini retakannya ke sana, terus core-nya ini kita buka. Ya, ini kan miring ke sana. Ini kalau kita balikkan lagi, ini kita kembalikan, ini kan nyambung ke sana. Kalau nyambung ke sana, ini yang di sini, kalau ini kita kembalikan, kita lipat menjadi core lagi, bagian yang ini, itu akan nyambung di sini kan? Nyambung di sini. Nah, ini ujungnya di sini. Artinya, kalau ini retakan, terus kemudian kita FMI, dia akan gambarnya seperti ini. Nah, ini yang di sumur pakai log itu yang namanya FMI itu tadi. Jadi gambarannya dari silinder, ini kita buka menjadi paling tidak ada 4 bagian. Ini pengenalan retakan di bawah permukaan dengan menggunakan log FMI. Nah, di reservoir itu juga tidak kalah penting, ada aspek penting reservoir karena nanti menentukan jumlah kalau yang ini ya. Nah, nanti yang di ini kita akan bahas geometri dan kemenerusan. Jadi bentuknya, geometri itu bentuknya dari si reservoir tersebut. Terus kemenerusan apakah dia menerus secara lateral atau jangan-jangan nanti berubah fasies. Ya, berubah fasies. Nah, kalau kita lihat di geometri ada perbedaan misalnya antara yang sungai, kalau misalnya diendapkan di sungai, geometri dari reservoirnya itu akan berbeda antara yang reservoir dengan yang braided sama meandering. Nah, geometrinya akan berbeda. Berbeda lagi dengan anastomosing. Anastomosing dia geometrinya hanya begini. Kalau ini geometrinya secara lateral, kalau ini menerus. Ya. Nah, biasanya yang bagus bagi reservoir ini yang braided ini. Karena nanti di sini kalau kita tumpuk, dia ada seal-nya, ada sekatnya. Ini geometri atau bentuk dari reservoirnya. Ya, bentuknya apakah dia nanti shoestring atau dia hanya setempat, itu dari karena bentuknya atau geometrinya nanti menentukan jumlah dari fluida yang ada di situ. Kemudian kalau yang delta, nah kalau kita kemarin berbicara delta di stratigrafi, itu kan ada yang wave dominated delta, terus tide dominated delta, river dominated delta. Nah, masing-masing berbeda. Masing-masing berbeda geometrinya. Ya, jadi kalau yang kemarin, kalau yang wave dominated delta, biasanya sen atau pasirnya itu sejajar dengan pantai begini. Tetapi kalau yang river dia akan tegak lurus, geometrinya dia akan tegak lurus dengan geometri pantai. Nah, yang tide dominated delta itu biasanya setempat-setempat semacam pocket-pocket karena diganggu oleh tide, pasang surut. Nah, pasang surut biasanya mengendapkan batuan-batuan yang berbutir halus, makanya banyak silnya atau sekatnya nanti kalau yang di tide dominated delta. Kemudian kemenerusan. Nah, kemenerusan itu juga baik secara lateral gitu ya. Nah, sayangnya ini terjadi lapangan-lapangan minyak ini
reservoirnya itu tidak hanya satu, tidak single. Jadi bisa secara lateral dia setempat-setempat nanti ada secara distribusinya. Ini juga kalau kemenerusan secara lateral, kalau braided gitu ya, braided yang bisa menerus ke kanan ke kiri, tapi kalau yang ini juga setempat-setempat, terus kemudian yang anastomosing itu juga setempat bentuknya, kemenerusan dari reservoirnya. Tetapi juga harus diingat gitu ya, meskipun satu kemenerusannya secara lateral itu bagus, itu belum tentu porositasnya sama. Misalnya batu pasir gitu ya, kalau misalnya batu pasir menerus gitu ya, misalnya ini batu pasir panjang begitu geometrinya dan menerus gitu. Nah, di tempat sini, di sini itu belum tentu porositasnya sama. Nah, tergantung nanti proses diagenesanya, karena diagenesanya meskipun waktunya sama, tetapi di tempat di sini bisa berbeda proses diagenesanya, proses sementasinya bagaimana. Jadi bisa saja dalam satu lapisan batu pasir yang bertindak sebagai reservoir, nanti porositasnya tidak sama, tidak sama. Nah ini kalau menerus gitu ya, kalau blanket ya menerus, ya biasanya terisinya cuma single begini, air sama minyak. Mungkin kalau lengkap, mungkin di atas di sini gitu ya, di atas di sini ada gasnya kalau lengkap. Dan kalau seperti ini enak, hanya satu sumur gitu, satu sumur saja nyedot sudah dapat, ya sudah dapat. Ini kalau pasirnya ini menerus, blanket itu seperti selimut gitu ya, seperti selimut artinya kan panjang, ya, panjang. Tapi ada juga yang pasir bentuknya seperti ini. Ya, jadi yang berubah fasies tadi, secara lateral bisa berubah fasies. Nah, ini juga kalau bikin sumur, ini harus sampai dalam. Dan kalau kita lihat di sini juga ada minyaknya lagi, gitu ya. Nah, nanti kalau seperti ini bisa. Ini yang kita sebut sebagai net P sama gross P. Nah, net P, gross P itu apa? Nanti kita diskusikan. Ini. Jadi ini batuan reservoirnya. Nah, ini net P sama dengan gross P. Tapi kalau yang ini, net P-nya lebih kecil dari gross P. Karena gross P itu diukur dari batas yang ini, dari sini, itu sampai sini. Itu kita sebut sebagai gross P. Nah, net P itu dihitung dari sini sendiri. Artinya kan kalau net P yang single-single begini, otomatis net P-nya lebih rendah dibanding gross P-nya. Nah, apalagi seperti ini gitu ya, berubah fasies, tapi kalau yang ini tadi mungkin sedikit menjari, kalau yang ini berubah fasies benar-benar lepas-lepas, nah ini yang repot gitu. Ini paling tidak kalau ketemu seperti ini kan harus bikin 2 sumur. Ya. Ini harus ada 2 sumur. Berbeda yang seperti ini. Yang seperti ini kan hanya 1 sumur, nyedot sudah terambil semua. Kalau yang ini bisa 1 sumur tapi relatif lebih dalam. Ya, nanti diperforasi, dilubangi di net P yang ada minyaknya. Tapi kalau seperti ini, nah ini harus ada 2 sumur. Karena yang bagian yang ini dengan yang ini tidak nyambung. Bagian yang ini dengan yang ini tidak nyambung. Sendiri-sendiri nyedotnya. Ini sama, net P-nya lebih kecil dari gross P. Kalau net P, kalau gross P tadi ketebalan diukur dari sini sampai sini. Ini yang kita sebut sebagai gross P. Kalau net P ya ini net P. Ini sama dari sini sampai sini diukur tebalnya. Ini yang kita sebut sebagai gross P. Nah, yang net P-nya ya ini dengan ini. Ini yang net P. Kalau secara kemenerusan lateral tadi ya bentuknya gitu ya. Yang paling bagus yang ini, sheet 1:1. Jadi 1:1 jadi panjang dan lebarnya sama. Panjang dan lebarnya sama, artinya dia menyimpan. Kemudian ada yang bentuknya seperti ini, yang belt gitu ya.
Seed hole. Nah, di tengah-tengahnya dia lubang, artinya tidak menerus. Secara lateralnya tidak tidak menerus. Apalagi ini terpisah. Ya, bentuknya bifurkasi, jadi cabang-cabang gini, tetapi antara bifurkasi dengan yang ini itu tidak menerus. Nah, ini bisa diperhatikan ya, di sini ada perbedaan, yang ini bifurkasi, yang di sini ini ada sekatnya, apalagi yang begini dan begini. Jadi ada perbedaan panjang dan lebarnya, ya. Panjang dan tebal, panjang dan tebal, panjang dan tebalnya. Nah, kalau kita lihat secara ketebalan, gitu ya, ada gross, ada net rock, ada net reservoir, dan net P. Gross P itu semua dihitung tadi, seperti ini, gross P. Dari atas sampai bawah ini dihitung. Makanya ini semua. Nah, net rocknya itu adalah dari ini, dari yang gross tadi, dipisahkan. Mana yang dapat menyimpan minyak, mana yang tidak. Artinya relatif lebih kecil lagi dari gross, gitu ya. Gross yang warna ini, coklat orange ya, dipisahkan lagi mana yang bisa menyimpan minyak, mana yang tidak. Pasti yang bisa menyimpan minyak akan relatif lebih sedikit. Nah, net reservoir, jadi net reservoir itu dipisahkan lagi ya, dari sini nanti dipisahkan lagi. Yang mampu menyimpan, karena ini kan nanti menyimpan minyak, yang ini tidak. Nah, yang mampu menyimpan minyak ini dipisahkan lagi. Mana yang mampu menyimpan dan mengalirkan fluida. Belum tentu net rock itu semua bisa mengalirkan fluida. Akhirnya menjadi relatif lebih kecil. Jadi yang ini ada yang tersisa yang hanya mampu menyimpan minyak, tetapi yang ini yang ungu ini mampu menyimpan dan mengalirkan fluida. Terus kemudian yang net P ini rock yang ini mampu menyimpan dan mengalirkan, yang kandungan minyaknya bisa mengalir, net P. Jadi net P-nya itu ada kandungan batuan yang mengandung minyak atau hidrokarbon yang dapat mengalir. Artinya relatif lebih kecil lagi nanti net P-nya. Tebalnya ini akan relatif lebih kecil karena kalau seperti ini tadi, nah ini belum tentu nanti misalnya syukur ini sudah net P gitu ya. Belum tentu ini net P semua. Ya karena mungkin nanti ada pengotor-pengotornya. Nah, pengotor-pengotornya itulah dihilangkan dulu untuk dihitung net P-nya. Artinya dari batuan yang begini, kalian perhatikan, misalnya ini tebal 10 meter yang kita bisa produksi, yang mampu, yang batuan yang ada minyak dan mampu ngalir, ini paling mungkin kalau misalnya ini 10 meter, ini mungkin hanya bisa jadi sekitar 1 meter yang terisi minyak dan mampu mengalirkan minyak. Makanya kenapa tadi saya sampaikan di reservoir, misalnya kita hitung volumenya dia 10 juta barrel, itu belum tentu 10 juta barrel itu terambil semua. Ya. Mungkin hanya sekitar 40% atau 50% yang bisa kita ambil. Nah, mengapa kok itu? Nah, ini memahaminya seperti itu. Ya, memahaminya seperti itu. Ini dari ketebalan reservoir. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah reservoir thickness-nya. Ya, reservoir thickness. Terus kemudian ini ada water. Nah, ini ada oil. Nah, yang dihitung ya dari sini ke sini yang ada minyaknya dan mengalirkan. Ini yang kita sebut sebagai net P-nya. Makanya ini meskipun reservoirnya begini, net P-nya akan lebih kecil. Net P-nya. Jadi gross thickness itu seluruh ketebalan dari stratigrafi ini. Ini ketebalan, ini kan satu reservoir ya, satu reservoir, ini dihitung tebalnya. Itu kita sebut sebagai gross thickness. Tetapi kalau yang net P itu adalah yang dari gross ini mana saja yang bisa memproduksi minyak, mampu memproduksi minyak. Terus kemudian ini ada net oil bearing thickness, ini adalah
interval di mana minyak yang ada, gitu ya. Tapi biasanya kita pakai yang net P ini. Artinya apa? Kalau kalian perhatikan, dari gross P, net P-nya akan relatif lebih kecil. Syukur kalau misalnya ini nggak ada ini ya, nggak ada item gitu. Artinya gross P sama dengan net P. Tapi kalau ada sekat-sekat begini ya kita hitung satu-satu gitu. Nah kalau ngitung satu-satu dari mana ya? Dari log, dari log itu dari beberapa sumur. Kalau nanti kita dari beberapa sumur terus kemudian kita korelasikan, baik secara kependudukan lateral bentuknya bagaimana, nanti akan dihitung gross P, net P-nya. Jadi berapa minyak yang bisa diproduksi. Ya, baik itu. Terima kasih yang bisa saya sampaikan terkait dengan reservoir. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.